Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Bertemu kembali dengan kami dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia di hari Selasa ya, tanggal 6 April 2021. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, all clear. Terima kasih konfirmasinya Pak Robertus, Pak Junet, Pak Tommy, dan Pak Syaiful. Langsung saja kita mulai pertanyaan. Webinar kita pada pagi hari ini, kita lihat dari yang slide pertama, dari market map, kita lihat dari bursa global kembali rally ya, dari Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq, cenderung rally disokong dengan saham-saham teknologi. Tapi kalau kita lihat dari harga minyak mengalami koreksi cukup dalam ya, harga minyak itu dia koreksi 4%. Sementara untuk harga lain kita CPO masih cenderung flat ya, 0,05% kenaikannya hari ini. Dan kalau kita lihat, kalau kemarin IHSG ditutup melemah 0,69%, meskipun sempat dibuka menguat ya, open gap ke 6.050, cuma di sesi 2 tiba-tiba dia tidak kuat, dan terakhirnya pada koreksi ya di bawah level 6.000. Dan kita mulai berikutnya, untuk indikator GCI, kami lihat IHSG hari ini masih berpeluang buat rebound. Terlihat rentang harganya akan berada di area 5.900 sampai 6.082. Kita lihat dari berita-berita juga banyak yang muncul dari luar negeri ya, diantaranya adalah dari US, seperti disebutkan tadi, indeks saham di sana kembali mencatatkan rekor, didorong dengan adanya data ekonomi yang sudah keluar. Dari ISM Manufacturing Index, dia terbang ke level 63,7, yang merupakan level tertinggi sejak survei ini berjalan. Lalu kita berikutnya, kita lihat warga Amerika juga sudah mulai banyak yang tervaksinasi ya. Lalu kita lihat berikutnya, yang investor cermati adalah earning seasons juga. Kalau di Indonesia itu masih fokus di full year, beberapa emiten masih belum menyampaikan semuanya. Sementara untuk Amerika Serikat sudah masuk di kuartal pertama 2021 ya, laporan keuangan mereka. Dan kita lihat optimis sekali kita dari analis dari Amerika Serikat juga. Karena mengikuti improvement di ekonomi atau peningkatan ekonomi, kita lihat di kuartal pertama 2021 juga ekspektasinya cenderung lebih baik ya dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Lalu kita lihat berikutnya, yang menyebabkan harga minyak turun adalah apa ya? Kita lihat ada pudarnya harapan penurunan pasokan minyak global akibat tertundanya pembukaan kembali ekonomi di Eropa dan lonjakan kasus COVID di India serta penambahan pasokan oleh Iran menjadi katalis negatif juga yang menyebabkan oversupply disertai dengan penurunan permintaan. Dan seperti diketahui, OPEC pada hari Kamis lalu telah memutuskan untuk menaikkan volume produksi dari bulan Mei hingga bulan Juli. Dan Iran yang dikecualikan dari pemangkasan produksi secara sukarela juga berencana menambah volume produksi. Dan ya seperti demikian, kalau penawaran naik, cuman permintaan turun, ya harganya bakal drop. Dan untuk hari ini, investor menantikan keputusan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Australia dan rilis data Caixin Service PMI Tiongkok. Lalu kita lanjut. Untuk foreign flow, terlihat kemarin asing masih mencatat net sale sekitar 598,5 miliar, sehingga dari awal tahun ini cenderung masih buy ya, cuman agak turun dibandingkan hari-hari sebelumnya, hanya sekitar 4,2 triliun. Dan kalau kita lihat, asing itu kemarin kebanyakan jual di saham-saham banking ya,
BCA, BRI ya, kemarin banyak jual dan mereka shifting masuk ke Telkom sih kalau kemarin kalau saya tidak salah lihat. Oke, kita lanjut. Untuk market news kita lihat PTBA baru saja mengumumkan ingin bagi dividen dengan rasio sekitar 35% dari laba bersih atau sekitar 835 miliar. Nah, kalau kita lihat ini rasio dividen payout ratio sekarang itu cuma 35%. Sementara biasanya itu dia di kisaran 60 sampai 70% lah secara rata-rata. Maka kalau kita lihat sekarang untuk dividen yang dibagikan, kalau kita lihat dari dividen yield-nya itu cuma sekitar 2 sampai 3% doang nih untuk harga terakhir. Maka dari itu menyebabkan PTBA cenderung turun. Karena kalau kita lihat historisnya, dividen yield PTBA itu cukup tinggi. Nah, maka dari itu investor nampaknya tidak apa ya, pembagian dividennya sekarang kurang sesuai ekspektasi karena hanya sekitar 35% dari laba bersih mereka. Lalu ISSP sendiri menargetkan pertumbuhan 20% dari pendapatan mereka untuk tahun 2021. Dan SCMA kita lihat telah mencatatkan laba bersih ya sekitar 1,14 triliun, naik 7,28% ya dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 1,07 triliun rupiah. Dan kalau untuk technical rekomendasi cukup menarik juga, ada banyak saham yang kalau kita lihat sudah mulai rebound di area support ya. Seperti salah satunya adalah BSDE. Di sini kita lihat meskipun dalam short term itu dia masih bearish dan kalau kita lihat secara horizon medium term dia cenderung sideways. Tapi boleh kita coba buat trading buy dengan entry point 11.45 dengan target harga 11.85 dan TP2 di level 1210. Jangan lupa stop loss di level 1100. Lalu berikutnya ada Bank Danamon, kita lihat masih dalam fase bearish, cuman kalau kita perhatikan pakai Fibonacci, ini cukup menarik juga, sudah mulai kena di area support dia, dan potensi juga bisa breakout level resisten dia kalau kita gambar dengan Fibonacci. Boleh kita trade buy di level 2830 dengan target price 2970 dan TP2 di level 3050. Jangan lupa stop loss di area 2710 untuk Bank Danamon. Dan berikutnya ada SMDR. Untuk SMDR sendiri, kalau kita lihat dia juga mendekati area support, boleh kita coba buat beli di area 294 dengan TP1 di 306 dan TP2 di 312. Dan jangan lupa stop loss di level 282. Jadi kalau kita lihat secara garis besar untuk technical rekomendasi ini kami lihat yang hari ini berpotensi karena stokastiknya juga berada di area oversold dan dia juga crossing ya, jadi juga cukup menarik. SMDR, lalu ada Bank Danamon dan juga BSDE mereka crossing juga dari stokastik di area oversold. Lalu kita lanjut. Oke, itu adalah akhir presentasi kami. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, kita lanjut. Apakah suara saya masih clear? Oke, masih clear ya nampaknya. Langsung saja kita mulai lagi sesi Q&A. Sesi Q&A dimulai dari pertanyaan dari Ibu Lydia. Kita lihat ada pertanyaan. Selamat pagi juga Ibu. Kita lihat dari Asa Gajah Tunggal ya. Kita lihat Asa dulu. Oke, buat Asa. Asa sendiri cukup menarik ya. Hari ini sedang berada di area resisten, tapi resisten di 1800. Kita lihat kemarin dia sudah naik 8% ya. Sudah naik 5,6%. Jika berhasil tembus di atas level 1800, target berikutnya adalah di level harga 1900. Dengan catatan, dia berhasil bertahan di atas level 1730 untuk ASA. Yang belum punya sahamnya gimana? Kalau belum punya saham, saya lebih lihat kita ada dua strategi ya. Ingin buy on breakout itu boleh, atau juga kita bisa buy on weakness. Kalau buy on breakout, kita beli jika dia sudah di atas 1800, atau misalnya seperti 1805 atau 1810. Kalau kita mau buy on weakness, kita bisa beli di posisi di level 1770 ya. 1770 sampai 1780 untuk ASA. Oke, lalu berikutnya, tapi ini masih di on track di uptrend channel. Dan kalau buat ke depan, cenderung masuk di fase sideways sih, karena Bollinger Band cenderung sempit. Lalu gajah tunggal, buat gajah tunggal sendiri, oke, untuk gajah tunggal sendiri, kita lihat cenderung sideways aja, masih konsolidasi di area MA20 dia. Kalau buat sekarang, range pergerakan di area 885 sampai 940 kalau buat si gajah tunggal. Jadi nggak akan jauh kemana-mana, di area itu saja dulu. Terlebih kalau kita lihat dari volume, itu cenderung tipis ya dibandingkan pada saat dia rally tanggal 16 Maret. Lalu berikutnya UNTR. UNTR juga masih masuk dalam fase downtrend. Kalau kita lihat UNTR, mencoba perlahan-lahan masuk ke sideways dia ya. Kalau kita lihat apakah dia sudah jebol dari downtrend. Kalau kita gambar trendline dari sini, oke, kalau kita gambar trendline dia, ini buat UNTR sendiri sudah jebol, sudah breakout dari downtrend channel dia ya kemarin. Kita lihat di sini posisinya adalah level support berarti di kisaran 21700 ya, sesuai dengan downtrend channel dia. Sekarang dia sedang konsolidasi sideways terlebih dahulu. Dengan area support kita lihat di level 21700. Jadi, kalau sudah punya sahamnya dan dia masih bertahan di atas level 21700 itu masih oke. Kalau belum punya sahamnya, akumulasi di area 21700 sampai 21800 juga masih boleh. Kita target juga masih panjang. TP1 kita UNTR ada di level 23600. TP2 berpotensi menguji di area 25.000 buat UNTR. Ini juga masih cukup menarik buat dicermati. Dan berikutnya Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma, agak oke, untuk Kalbe Pharma cenderung sideways aja. Kita lihat untuk area dia. Kalau kita mau beli, ada di area 1520 ya. Dengan target harga, kita bisa pakai di level 1580. Jadi range bermainnya di situ aja. Kalau kita mau trading, siapkan jaring, siapkan area beli di level 1500 sampai 1520 dengan target harga 1580 untuk Kalbe Pharma. Lalu berikutnya kita bahas dari hoki ya. Apakah sahamnya juga hoki?
Untuk hoki sendiri, nampaknya pergerakan tidak begitu baik ya. Kita lihat setelah dia stock split, terakhir dia stock split di harga 1:4 stock splitnya. Dan setelah stock split cenderung agak turun ya, dia sedang mencoba konsolidasi di area support. Tapi kalau kita lihat dari Bollinger Band, ini terlihat bahwa Bollinger Band cenderung terbuka dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan jika dia tidak bisa bertahan di atas level 230. Jadi buat hoki, kalau saya pribadi enggak dulu buat masuk. Dan Aces, untuk S1 Indonesia, kalau kita lihat di sini masih stabil aja pergerakan harganya. Kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di level harga 1520. Kalau yang belum punya, ini ada potensi koreksi ya. Kira-kira kalau mau realisasi profit di level 1590 untuk As Hardware. Jadi gitu area bermainnya kita di level 1520 sampai 1590. Untuk entry point 1500 sampai 1520 masih boleh. Kalau sekarang udah mulai masuk area jual. Lanjut kita ke Pakuan, cukup menarik juga. Dia sedang mencoba menemukan area support dia. Spekulatif buy dulu ya. Kita lihat supportnya di level 520 dengan resisten 560. Boleh spekulatif buy Pakuwon. Target harga pertama 560, target harga kedua di level 595. Dan pertanyaan menarik, ada apa dengan BBRI dan BBCA sehingga beberapa hari ini dijual besar-besaran oleh asing? Baik, kalau kita lihat valuasi sederhana dari PE dia, ya sekarang dari BCA dan juga BBRI sudah cenderung cukup tinggi ya. Terakhir saya lihat BBRI sekitar 30-an. Itu sudah naik signifikan dibandingkan pada saat 2 bulan sebelumnya yang dia masih kisaran belasan PI-nya. Jadi saya rasa realisasi profitnya sudah tercermin ya buat BBRI. Terlebih hari ini dia juga ada ex-dividend dividen, jadi berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Dan kalau kita lihat dari dividend yield juga tidak begitu tinggi pada saat dia bagi dividen ya, sekitar berapa ya kalau nggak salah 0 sampai 2% kalau buat BBRI. Dan untuk faktor berikutnya kami lihat selain itu adalah potensi dia ingin red issue juga ya. Jadi ada terlihat bahwa pasar masih apa ya, masih agak ragu nih buat menyimpan atau untuk menyerap red issue dia. Jadi kira-kira begitu sih kalau kita dari bandingan PI, dia sekarang untuk BBRI saat ini di 27,8, sudah cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, sebelum dia rally. Dan BBCA sendiri, kalau kita lihat, cukup turun cukup dalam. Untuk BBCA sendiri juga PI-nya juga mirip 27,9. Nampaknya sudah mulai taking profit ya di saham-saham yang kenaikan cukup signifikan ya dari bulan November kemarin hingga bulan Januari, dan mereka kebanyakan mungkin sekarang shifting ke saham-saham yang masih under value. Jadi ada potensi seperti ke arah sana. Tapi kalau kita lihat dari emitennya sendiri, itu tidak ada berita apa-apa, kecuali dari corporate action yang mereka lakukan, seperti dividen dan juga right issue. Jadi kira-kira begitu. Dan ada kemungkinan juga investor masih mencerna tentang pertumbuhan kredit dari Indonesia juga ya, untuk seperti apa untuk bulan-bulan ini. Pertumbuhan kredit juga masih belum begitu signifikan, masih terlihat cenderung negatif, meskipun apa ya, negatifnya lebih turun sih, cuman masih belum kuat kalau kita lihat di sana. Kira-kira begitu Pak Robertus Emmanuel, semoga bisa membantu. Dan BBRI hari ini potensi untuk masih turun ya, karena hari ini merupakan hari pembagian, hari ex-date dividen mereka. Jadi biasanya kalau kita ex-date, harga cenderung agak turun. Dan sekarang untuk level supportnya ada di level 4000 ya buat BBRI. Sorry, untuk terdekat kita bisa pakai
shadow lower candle, dia level support di level 3960 dengan resisten MA5 kalau buat sekarang di level harga 4.300. Dan PTBA, kita lihat PTBA, nampaknya investor masih mencermati adanya RUPS mereka itu ya, di mana pembagian dividen cukup rendah dibandingkan average atau rata-rata mereka selama 5 tahun terakhir. Jadi mungkin akan apa namanya, menurunkan harganya ya. Kita lihat untuk level supportnya ada di kisaran level 2400, titik terendah pada bulan Februari ya. Jadi ada potensi mengarah ke sana terlebih dahulu, karena kemarin juga penurunan disertai dengan volume yang cukup besar. Lalu berikutnya INKP ya, dari Bapak Riza. Untuk INKP sendiri, INKP sudah punya di harga 11.975. Baik. Untuk INKP sekarang sedang menguji area support terdekat di 10.150. Ada potensi buat rebound, rebound terdekat kalau kita bisa lihat 11.700 ya. Jadi ada potensi ke arah sana terlebih dahulu, nanti boleh dijual saat dia rebound. Karena kalau kita lihat dari indikator, dari stokastik dan juga MACD masih cukup menarik di area oversold mereka. Lalu berikutnya untuk Telkom, memang masih dalam fase sideways aja. Cuman kalau kita lihat lebih detail, ini asing juga cenderung masih buy. Jadi kalau mau hold itu tidak apa-apa. Sekarang untuk level resisten di level harga 3.500, level support di level harga 3.300. Untuk dia mau ke fase uptrend, dia harus breakout 3.450 terlebih dahulu. Untuk breakout dia harus lewat di atas level 3.500 ya. Tapi nggak apa-apa untuk di hold untuk Telkom, masih oke. Dan berikutnya ada Ali. Oh, sudah jam 9, sudah bisa dibuka. Kita pindah platform. Ali. Oke, untuk Ali sendiri, kemarin rebound, membentuk pola doji juga. Potensi terdekat untuk Ali ada di level 10.600, jadi masih boleh di hold untuk Ali. Manfaatkan kenaikan itu buat jualan dulu. 10.600 ya, target kita di Ali. Atau kalau mau coba dicicil juga masih boleh buat Ali. Lalu berikutnya buat saham-saham konstruksi memang kurang begitu menggembirakan ya. Dari laporan keuangan juga kebanyakan di bawah konsensus analis juga. Dari pendapatan maupun laba bersih. Sehingga kami lihat buat recovery di laba bersih agak cukup berat ya di tahun 2021 maupun 2022. Buat USBP, kita lihat di harga terakhir bagaimana. Buat USBP sendiri, harga sekarang masih turun 4% di level 190. Jadi kalau saya pribadi, kita lebih baik hindari terlebih dahulu saham konstruksi, karena penurunan beberapa hari terakhir itu disertai dengan kenaikan volume juga. Jadi nggak dulu buat konstruksi. Lalu weton juga sama ya, tipikal juga mirip untuk weton. Weton juga hari ini turun tipis 0,67% ke level harga 296. Kita bisa lihat ke belakang supportnya di area sini ya. Ini ada demand zone-nya. 290 sebagai support di weton, hati-hati jika jebol. High risk juga sih kalau kita mau coba spekulatif di weton. Jadi kalau saya pribadi, kita mending shifting ke sektor-sektor lain. 290 sebagai support ya, weton bisa diperhatikan. Untuk Wijaya Karya, Wika hari ini juga minus 5,24% ya, cukup jauh penurunan harganya. Jadi kita masih wait and see buat Wika, jangan dulu masuk. 1375 juga sudah jebol di zone-nya. Ada potensi dia melanjutkan penurunan ke level 1300 untuk Wika. Hati-hati di area tersebut. Lalu berikutnya kita lihat ada Breeze.
Untuk BRIS kemarin penurunan 4,3% dan hari ini masih lanjut turun 0,9%. Kita lihat untuk level support di sini ada demand zone-nya di kisaran harga 2180 sampai 2200 untuk level support dia ya. Jadi di area itu demand zone-nya. Hati-hati jika tembus di bawah level tersebut untuk BRIS. Berikutnya Bapak Junet, buat Adro, PTBA, dan SMRA. Untuk PTBA tadi kita masih wait and see dulu, belum boleh masuk kalau menurut kami. PTBA kita boleh tunggu di area -3% lagi hari ini ya. PTBA ke level 2450. PTBA kita tunggu 2400 ya. Worst case scenario 2360 tadi untuk PTBA. Dan SMRA Adaro dulu ya. Untuk Adaro sekarang di area 1180. Untuk Adaro kalau mau masuk saya lebih suka kita masuk di level 1160 buat Adaro. Dan SMRA buat SMRA sendiri kalau kita lihat hari ini juga turun ke level 890. Dia sudah jebol dari area uptrend channel, dia juga sudah jebol dari level terendah sebelumnya. Jadi masih wait and see dulu buat SMRA, kita tunggu ada sinyal rebound ataupun sideways dulu. Jadi nggak dulu buat SMRA, tunggu dulu. Lalu Bapak Kushadi Putro, MLPL. Oke, MLPL. Multipolar TBK hari ini turun 3% dengan volume yang cukup tipis ya. Kemarin dia cukup agak tinggi kenaikannya ya. Jadi kalau saya pribadi sih kurang berani juga yang saham yang tiba-tiba rally seperti ini. Ini lebih fluktuatif dan mainnya harian. Terlebih kalau dia tidak bisa tutup di area high dia ya. Jadi nggak ada shadow harusnya. Kalau kita mau expect di hari-hari berikutnya itu bisa masih lanjut. Cuman kalau dia sudah ada shadow kayak gini, ini cukup hati-hati. Jadi jangan dikejar. Itu jadi bisa jadi pertimbangan ya kalau kita mau main saham yang tiba-tiba rally. Jadi kayak gini nih, mirip-mirip tanggal 8 Maret. Dia bisa aja opennya dibanting ke bawah tapi bisa rebound. Jadi harga akan sangat fluktuatif di hari itu. Jadi nggak dulu kalau saya pribadi buat MLPL karena pendekatannya akan sangat susah juga kalau kita pakai technical. MPPA hari ini juga apakah masih lanjut naik? Hari ini masih naik tipis 364. Yang sudah beli sahamnya sejak beberapa hari lalu boleh jualan aja, jangan lama-lama untuk di hold. Oke, berikutnya Antam. Jadi ada. Oke, lalu ada Antam. Kita lihat Antam dari chart cenderung sideways aja. Dia level support di level harga terendah di sini di area 2100 dengan resisten di level 2450 untuk Antam. Cuman ke depan cenderung sideways, dia volume cukup tipis jadi nampaknya kurang begitu menarik untuk Antam. Oke, dan tadi mohon maaf ya, layar sempat tidak berubah. Ada problem sedikit di koneksi. Oke.
Kita lanjut. Untuk Inco sendiri, untuk Inco level support di level harga 4.300, level resisten di level harga 4.700 ya buat Inco. Dan Bang Bukopin sendiri dia sudah apa ya, level supportnya kita bisa pakai MA5 di kisaran 494, resisten di level 520 untuk BBKP. Jadi kita bisa maintain untuk sampai lagi mencoba naik level MA5 dia, boleh diperhatikan di area itu. Lalu berikutnya, buat Medco, Harum, dan Bex, hold atau tidak? Untuk keputusan hold atau tidak itu tergantung juga dari harga beli juga di berapa ya. Kalau dibuat saham-saham komoditas, saya tidak menganjurkan untuk hold cukup panjang. Seperti contohnya Medco, kita lihat cenderung masuk downtrend ya. Dia belum bisa breakout dari MA5, resisten 575 dan support di 550. Jadi boleh di cut loss jika dia turun di bawah 550. Buat Harum, untuk Harum sendiri, kalau di hold bagaimana? Masih cenderung sideways aja, nggak apa-apa kalau di hold. Dia resisten juga 5150. Pergerakan harga cukup sempit di area 4.700 sampai 5.100. Lalu kalau buat BEX, untuk BEX sendiri, kalau kita lihat masih dalam fase downtrend dia ya, level support di level 80. Kalau di saham-saham seperti penny stock seperti ini yang dia di bawah level 100, saya pribadi melihat kalau kita sudah cuan, jual dulu nggak apa-apa. Karena kalau dari fundamental, kalau kita lihat dari BEX sendiri, belum ada perbaikan di fundamental dia. Jadi kira-kira gitu. Dan tadi sempat disinggung sedikit USBP ya, dan ternyata masih melanjutkan penurunan. Hari ini USBP sudah kena hampir saja auto reject bawah buat USBP. Lalu berikutnya dari GJTL. Untuk GJTL sendiri cenderung sideways aja, secara medium term masih uptrend. Support di level 890, resisten di level 960. Berikutnya ada Meta. Aduh, salah. Salah nih. Oke, untuk Meta sendiri masih masuk di fase downtrend dia, resisten di level harga 153. Kita jangan masuk dulu sih kalau buat Meta. Berikutnya BTPS dan juga PPRO. Untuk BTPS sendiri kalau kita lihat volume cukup tipis, dia sudah breakdown dari channel sideways dia 3.500-an. Masih wait and see, jangan masuk dulu. Level resisten dia cukup dekat ya, MA5 3550, jadi dia sudah masuk di fase downtrend. Secara short term maupun dari medium termnya dia masih cenderung sideways tapi ya. Jadi buat BTPS jangan masuk dulu. Kalau belum punya juga kalau sudah punya juga kenapa kita boleh jual tuh shifting dulu sih. Begitu juga dengan PPRO, saya kurang begitu tertarik. Dia ada potensi jebol support, apalagi kalau kita lihat dari konstruksi juga kurang begitu bagus ya. Jadi nggak dulu buat sektor konstruksi, kita tunggu penurunan mereda terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Dan kita lihat IHSG hari ini, tadi sempat dibuka naik tipis ya, 5979, tapi harus puas sekarang minus 0,04%. Dan mencoba untuk beralih ke area positif, diikuti dengan rebound di saham-saham konstruksi. Jadi yang sudah bottom fishing, selamat. Jangan lupa untuk setting target price-nya dia. Dan tadi sempat dibahas ASA ya. Tadi ASA kita ada dua strategi. Ada strategi buy on breakout atau kita pakai strategi buy on weakness. Kalau buat sekarang, ASA nampaknya sudah kena kalau kita pakai strategi buy on breakout.
Dia open di harga 1.800 ya, sudah di atas 1.800, langsung disikat buy, kita jual di 1.900. Sekarang sudah kena juga. Jadi buat Bapak Ibu jangan lupa buat keluar ya di ASSA tadi ya, kalau sudah mengikuti pattern buy on breakout. Oke, IHSG hari ini sampai detik ini masih minus 0,05%. Asing masih konsisten keluar 36,60 miliar dengan dia cenderung net sell di BBCA, NFCX, Bank Mandiri, dan beberapa saham lain. Jadi perbankan masih dijual ya, nampaknya sudah mulai rotate, shifting. Entah itu dia masuk di saham-saham ataupun dia pergi ke US Treasury. Oke, berikutnya Asa Zebra. Nah, kalau buat Asa, kalau masuk sekarang agak risky ya Pak Daniel. Sudah naik sekitar 7% ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan risk to reward ratio, dia sudah cenderung tinggi. Jadi nggak dulu kalau kita buat masuk di Asa. Target kita tadi 1.900, ini sudah hit target. Buat Zebra, nah kalau buat Zebra itu emiten yang baru IPO nih Pak. Jadi kalau buat emiten yang baru IPO, memang kenaikan beberapa hari sangat signifikan. Nah, tapi di balik kenaikan yang signifikan tersebut, pastinya nanti ke depan akan ada terjadi penurunan harga yang signifikan juga. Ya, jadi hati-hati di situ. Nah, kalau kita lihat historis juga ke belakang, oh nampaknya dia bukan yang baru IPO ya, sorry. Sudah lama ya, dia baru terlihat liquid. Sorry, dia baru IPO, dia IPO 91, dia baru bangun ya sekarang, kelihatan dengan volume cukup ada ya. Iya, dia kenaikan kalau kita lihat ada banyak aksi korporasi ya dari Trinity Healthcare yang masuk ke kepemilikan di sana. Oh, terkait pengambil alihan Zebra oleh PT Trinity Healthcare. Jadi itu yang membuat dia cukup naik ya pada beberapa hari terakhir. Dan Direksi Zebra juga telah memberikan kuasa kepada Rudi Tanusudibjo untuk melakukan tindakan operasional perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis perseroan. Jadi kita lihat ada perubahan manajerial di sini yang mengakibatkan ekspektasi pasar cukup besar pada saham ini. Cuman kalau dia sudah naik cukup tinggi seperti ini, kalau saya pribadi sih nggak berani buat masuk. Karena resiko juga sudah cukup jauh. Kalau Pak Daniel mau coba ngetesnya, boleh aja. Masukin lot sedikit terlebih dahulu Pak. Kita buat ngetes kira-kira dia masih kuat atau enggak nih. Sama kita sekalian ngetes psikologi kita seperti apa untuk saham-saham yang sedang rally seperti ini. Dan kalau dilihat ini ada gap sih, dan dia ada gap di kisaran 535. Jadi kalau ada gap kayak gini, ini gap ini harus ketutup. Jadi ada potensi turun di gap ini. Jadi kira-kira gitu sih kalau buat Zebra. Sejauh ini belum terlihat adanya langsung perubahan signifikan di fundamental dia, sehingga alasan yang bikin dia naik adalah perubahan manajerial dan juga dari sisi pengambil alihan Trinity Healthcare tadi ya, itu yang bisa kita garis bawahi baru di sana. Nah, jadi tadi strateginya boleh kita coba uang dingin aja lah, kasarannya kita coba 1 juta atau 2 juta boleh kalau buat trading cepat dulu, buat kita mengetahui kondisi pasar dan juga psikologi masing-masing kita seperti apa di saham-saham yang lagi rally seperti ini. Gitu sih. Coba modal kecil aja lah buat testing the water. Jangan langsung masuk modal besar karena resiko cukup tinggi. Kira-kira gitu Pak Daniel, semoga bisa membantu. Dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika saat webinar kita tadi sempat telat juga 3-4 menit.
Ada juga kita mungkin agak terbata-bata atau kurang lengkap memberikan informasi, kami juga mohon maaf. Tapi sekali lagi, kami harapkan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian di esok hari ya, di webinar kita. Dan saya tutup terlebih dahulu. Selamat pagi, serta salam cuan Bapak Ibu sekalian.